Sebagai anak yang dibesarkan di keluarga yang selalu membantu orang lain, ya saya banyak banget bergerak dari sistem untuk menolong orang lain. Karena saya sangat senang, bahagia ketika saya bisa membantu orang lain. Ya, saya belajar dari mama saya, orang yang selalu membantu orang lain. Nenek saya juga semuanya adalah untuk tugas keagamaannya dia. Dia selalu menolong, membantu. Dan papa saya pun seringkali membantu orang lain secara terus-menerus. Akhirnya saya ngelihat banget, mereka seringkali membantu dan ketika bahkan ya kami justru lagi butuh bantuan, mereka pun menunjukkan bahwa mereka bisa tetap menolong orang lain. Ya, nah memang seringkali kita diceritakan bahwa ketika kita bisa membantu di saat seorang lagi kesusahan, itu adalah hal yang sangat baik sekali. Termasuk juga papa saya, waktu itu saya ingat banget, waktu ada seorang ibu yang minta pertolongan, mau minta uang 1 juta untuk bantuan dia. Papa saya lagi nggak pegang uang, papa saya datang ke saya. Rio, boleh gak papi pinjam uang kamu? Kenapa? Mau bantuin si ibu, kesian. Ya, papa saya yang lagi kondisinya nggak punya uang masih mau minjem uang lagi sama orang lain untuk bantuin orang ini. Saya pun pernah ternyata tenggelam di hal yang sama, membantu dan membantu karena saya sangat senang dalam membantu orang lain. Ya, saya nolongin ini, nolongin itu, saya banyak sekali dari hasil bisnis saya kontribusikan kepada hal-hal yang sistemnya adalah menolong orang lain kayak gitu. Nah, dari sini saya jadi masuk dalam kondisi membantu orang lain adalah sebuah keharusan. Karena saya adalah orang yang baik, saya harus selalu menolong orang lain, saya harus membantu orang lain. Dan bahkan terkadang sampai saya memberikan jumlah yang cukup lumayan, sampai akhirnya saya sendiri yang jadi kondisinya kesulitan keuangan. Ya, jadi kembali lagi, membantu menolong orang lain itu adalah hal yang sangat baik. Kegiatannya sangat baik sekali, sangat mulia bagi banyak orang disampaikan kepada saya. Karena dibilangnya kalau misalkan kamu bahkan dalam keadaan susah pun kamu bisa menolong orang lain, alangkah baiknya Tuhan pasti akan melihat pahala kamu akan dilipat gandakan berkali-kali lipat. Jadi waktu dulu saya selalu berpikir, wah mungkin saja hidup saya seperti sekarang ini. Ya saya yakin juga sih bahwa ini adalah kontribusi dari saya membantu orang lain juga. Dan Tuhan juga membukakan jalan. Tapi yang saya mau bahas di sini adalah menolong orang lain bukannya tidak boleh, membantu orang lain bukannya tidak boleh, tapi adalah membantu dan menolong secara berlebihan. Itulah yang saya tidak sarankan. Kenapa? Karena kita melihat banyak sekali orang Indonesia yang mereka dalam keadaan yang sulit pun saling tolong-menolong. Memang ini adalah hal yang sangat baik sekali. Namun saya belajar dari alam ya, kita bisa melihat. Kalau misalkan ada contohnya pohon. Kalau kita menanam sebuah pohon misalnya, anggaplah pohon buah jeruk. Pohon itu bijinya baru kita tanamkan. Bijinya baru bertumbuh, mulai muncul ada, biasa disebutnya apa sih, tunas ya. Jadi mulai ada batangnya dikit gitu ya, terus muncul daun-daunnya ya. Baru daunnya ada 5 buah. Terus diambil 4 buah daun, disisakan 1 daun. Apa yang terjadi? Yang terjadi, dia bertumbuh setengah mati dengan 1 daun yang tersisa. Ketika daun yang tersisa dia bisa bertumbuh, muncul lagi daun-daun yang lain ya. Ketika ada 5 daun, diambil lagi 4 daun, disisakan 1 daun. Dia struggle lagi untuk bertumbuh lagi, setengah mati. Apa yang terjadi? Muncul lagi 5 daun, diambil lagi 4 daun, sisa 1 daun. Apa yang terjadi? Seumur hidupnya, pohon ini tidak akan pernah jadi sebuah pohon. Dia hanya bertahan sekedar sehelai daun. Karena apa? Setiap dia mau bertumbuh, langsung harus dibagikan, langsung harus dikasih ke orang lain. Fokusnya adalah membantu, menolong, bukan buat diri dia sendiri, tapi untuk orang lain. Kalau kita melihat dari prinsip ini, ketika kita bisa belajar dari alam, izinkan, kalau misalkan ada 5 daun, ambillah 1 daun, kasih. Oke, karena Anda masih punya 4. Anda bertumbuh 4 bisa jadi 10. 10. Anda mungkin kasih 1, kasih 2, Anda masih bisa bertumbuh. Karena Anda masih punya sisa 8. Tapi kalau dari 10, Anda ambil 8, Anda sisakan 2, akan mati-matian. Tidak akan pernah jadi sebuah pohon yang besar. Itulah kenapa akhirnya ya banyak sekali orang yang saling sulit, saling membantu. Akhirnya kita hanya membuat jadi kayak saling berkontribusi daun demi daun. Jadi kita saling bertukar daun, saling memberi daun satu sama lain. Tapi pertanyaannya, kapan pohon ini akan menjadi sebuah pohon? Kapan pohon ini bisa menghasilkan buah? Ya,
nggak tahu gitu. Karena semuanya ya dari semenjak daun aja udah dibagi-bagiin ya, mungkin bakal waktu yang sangat lama sekali gitu. Nah, tapi ketika misalkan kita mau istilahnya keep dulu, bukannya kita nggak boleh menolong orang lain, boleh, tapi menolong sesuai porsinya. Misalkan ada daunnya 5, ya udah ambil 1 deh ya, kita kasih. 4 kita gunakan untuk membesarkan pohon ini. Ya, terus ada 10, ya udah ambil 2 deh misalnya, besarkan lagi. Sampai suatu saat akan menjadi pohon yang besar, pohon bisa menghasilkan buah. Barulah buahnya kita bagikan. Buah manis, isinya menyegarkan, ada biji-bijinya, bisa ditanamkan, jadi pohon lagi, pohon, lama-lama menjadi kebun yang sangat luas besar, dan bisa juga menjadi hutan yang sangat lebat. Ya. Tapi kalau misalkan semenjak benih baru bertumbuh 5 daun, daunnya diambil 4, disisakan 1, habis-habisan. Banyak sekali hidup yang orang saya lihat mereka seringkali menolong orang lain, membantu orang lain, tapi mereka terjebak dalam hal ini dan memberikan sangat banyak dalam kehidupan mereka. Bukannya itu sesuatu yang tidak baik. Banyak orang yang bilang kita menabur di surga. Ya, jadi di dunia kita nggak perlu, jadi kita kasih-kasihkan saja. Bukannya itu itu hal yang baik menurut saya. Tapi kalau misalkan Anda bisa memilih juga untuk misalkan Anda delay gratification dulu, ya. Jadi kalau mau bahagia, mau senang, mau berkarya buat Tuhan, jangan pas daun Anda kasihin terus. Anda ingat selalu, suatu saat nanti saya akan bisa kasih buahnya. Suatu saat nanti dari buah saya akan jadi biji-biji yang menghasilkan pohon-pohon yang sangat banyak, yang sangat besar, yang bisa menciptakan ladang yang sangat luas ya, kebun yang sangat luas, luar biasa gitu ya, dan bisa benar-benar besar dan bermakna bagi banyak orang, manis buahnya dan menciptakan hal yang luar biasa. Kita tunda dulu, bukannya nggak boleh berbagi, tunda dulu ya, jadi jangan banyak-banyak ya, istilahnya bagi boleh gak? Bagi boleh. Nah, biasa ada yang bilang, Pak, tapi kan Tuhan selalu lipat gandakan. Betul, saya percaya seperti itu. Tapi balik lagi saya tanya, mereka yang praktek itu semua, cek lagi kebenaran relatif atau kebenaran absolut. Banyak banget yang mengatakan pasti Tuhan akan melipat gandakan, pasti Tuhan akan lipat gandakan. Tapi jujur, yang datang ke saya sangat banyak sekali yang mereka membantu banyak orang dan mereka sendiri dalam keadaan yang sulit hidupnya. Kita bicara fakta saja. Oke, biasa dalam satu ruangan ada pembicara bilang, semuanya sumbangkan. Oke, begitu disumbangkan, pertanyaan saya, apakah semuanya itu mereka mengalami lompatan 10 kali lipat? Seringkali tidak. Ya. Karena kalau saling menyumbang itu adalah bikin kita kaya, tentu semua orang tidak yang miskin di masa sekarang. Kenapa? Karena mereka saling menyumbang aja. Ya, tapi 90% orang Indonesia itu, mereka yang paham banget ya bahwa menyumbang itu baik, mereka dalam keadaan yang sulit. Kenapa? Karena mereka menyumbang dari daun demi daun, sehingga habis buat mereka sendiri, seringkali mereka kesulitan seperti itu. Ya. Nah, jadi ketika mau memikirkan pelipat gandaan, kita perlu untuk belajar untuk delay gratification. Kita tunda dulu, kita tahu bahwa suatu saat nanti ini akan menjadi sesuatu hal yang besar. Ya, jadi kalau mau menyumbang boleh gak? Boleh. Usahakan di 10-20%, oke. Fokus pada diri Anda sendiri, bangun diri Anda sendiri dulu. Bangun keluarga Anda dulu, baru lingkar yang lain. Ini dari Pak Ipo Santosa ya, beliau mengatakan lingkar pertama adalah lingkar diri sendiri, lingkar kedua adalah lingkar keluarga, lingkar ketiga adalah lingkar sesama, lingkar keempat adalah lingkar semesta, dan balik lingkar yang terakhir adalah lingkar pencipta. Kalau kita membypass lingkarnya, pertama diri sendiri dulu fokusnya, baru bangun keluarga. Tapi kalau udah langsung ngebypass keluar, kita diri sendiri belum besar, keluarga belum oke, ibarat pohonnya belum jadi, kita udah fokus bagi-bagikan kepada orang lain daunnya kita. Akhirnya kita hanya akan menjadi daun, dan daun. Karena itu, saya merekomendasikan untuk kita semua merefleksikan diri kita lagi. Kalau kita mau berbagi, boleh, sangat boleh sekali. Tapi berbagilah dengan porsi yang tepat. Ya, mungkin 10-20% oke. Ya, sementara Anda lagi membangun bisnis Anda, diri Anda, jiwa Anda. Ketika nanti sudah besar nanti, ada waktunya Anda akan memberikan buah-buah yang akan menjadi pohon-pohon yang akan menjadi lebih luar biasa lagi. Tunda dulu, nggak ada masalah. Nanti ada waktunya Anda akan di sana. Dan ketika Anda bisa membagikan semuanya, saya yakin Anda akan mulia di mata Tuhan Anda. Oke? Itu pembelajaran tambahan hari ini. Thank you buat udah nonton video ini.
Tolong please ya kalau boleh di share, kalau boleh di komen. Thank you ya. See you again. Bye bye.